Hadirin sekalian, taklim kita malam ini pembahasannya sudah masuk di bab yang ke-10. Masih dalam Kitabuz Zakah. Kitabuz Zakah dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab yang ke-12. Dan bab yang kita bahas malam ini, bab yang ke-10, judulnya adalah Babun Fadlun Nafaqah, keutamaan memberikan nafkah, wassadaqah, dan sedekah, alal akrabin, kepada karib kerabat kita, wazzauj, kepada isteri kita, wal aulad, dan kepada anak-anak kita, wal walidain, dan kepada kedua orang tua kita, walau kanu musyrikin, bahkan walaupun mereka adalah kalangan kaum musyrikin di luar Islam. Bab kita ini masih ada kaitannya dengan bab yang lalu, bagaimana ketika kita bersedekah dan kita memberikan nafkah, maka kita dahulukan orang yang paling wajib untuk kita tunaikan haknya, yaitu dari kalangan kerabat kita. Dan di sini wazauj di sini kita artikan sebagai istri, karena kewajiban memberikan nafkah adalah di kalangan suami, dari suami. Dan pun jika ada yang sebaliknya, maka ini pengecualian, ya. Jika ada ditakdirkan suami tidak sanggup, ya, lalu istri yang sanggup, maka kadang tidak mengapa, ya, seorang istri memberikan, ya, seperti yang ada riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun hukum asal kewajiban tentu saja bagi kaum lelaki, ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Keberadaan seorang laki-laki sebagai pemimpin, dan Allah melebihkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Dan di sini ada tanbih, ya, bahwasanya sampai kepada orang jika ada kerabat kita dari luar kalangan kaum muslimin, maka mereka tetap punya hak di satu sisi. Ini sudah pernah juga kita jelaskan pada pembahasan hadis Asma. Ada 6 hadis yang dicantumkan dalam riwayat kita ini, ya, atau 7, ya. Ya, ada 7 riwayat. Ada 6, ya. Ada 6 riwayat, 6 hadis yang dicantumkan dalam bab ini. Dan insyaAllah malam ini kita akan membahas satu hadis. Hadis yang pertama, hadis yang bernomor 582. Kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, hadisu Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal. Beliau mengatakan, kana Abu Talha, adalah Abu Talha, aksarul ansori bil madinati mala. Beliau adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan kaum Ansor di Madinah. Min nakhlin, dan utamanya dari sisi pohon kurmanya. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayruha atau bayraha atau biraha. Ya, ini ada berapa dobatnya ini, ya. Bahkan disebutkan paling tidak sampai 8, ya. Namun yang paling terkenal kalau di sini ada bayruha atau biraha atau bayraha, ya. Jumhur mengatakan bayraha. Dan yang paling beliau sukai dari seluruh kekayaannya dan dari seluruh pohon kurma, kebun kurma yang dimilikinya, adalah kebun kurma yang bernama Bayraha. Wa kanat mustaqbilal masjid, dan ini berhadapan dengan masjid, ya, berhadapan dengan masjid.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Beliau Nabi kita juga kadang masuk untuk menikmati taman atau kebun dari pohon kurma dari sahabat Abu Talha ini. Wa yashrabu min ma'in fiha thayyib, dan meminum air yang segar yang tersedia di kebun tersebut. Qala Anas, berkata Anas radhiyallahu taala anhu, falamma unzilat hadhil ayah, ketika turun firman Allah di ayat ini, yaitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai apa yang dinamakan dengan albir, kebaktian yang sempurna, albir, kebaikan yang sempurna. Hatta, hingga, tunfiqu, kalian menginfakkan, mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Qama Abu Talha, ketika turun ayat ini, maka Abu Talha langsung bangkit dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung bangkit, berdiri, pergi menemui Rasulullah SAW. Beliau merasa terpanggil dengan ayat ini. Faqal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha berkah dan maha tinggi mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna, albir, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, atau bayraha, dan harta yang paling aku sukai, harta yang paling aku cintai, kata beliau, adalah bayraha ini, pohon kurma ini, kebun kurmanya. Wa innaha sadaqatun lillah, maka saya sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha, saya mengharapkan untuk mendapatkan bir, ya sebagaimana Allah katakan, arju birraha. Wa zukhraha, dan saya harapkan ini menjadi investasi akhirat saya, tabungan akhirat saya. Indallah, di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah, maka simpanlah wahai Rasulullah, ambillah wahai Rasulullah. Beliau mau berikan, ya, kebun surga itu, kebun taman kurma itu untuk kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum dimanfaatkan, dan untuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakh atau bakhin atau bakh, ya. Bakh ini ucapan orang Arab untuk menunjukkan kekaguman, ya, dan sekaligus di dalamnya ada unsur pujian, ya. Kalau kita biasa mungkin berdecak, ya, kita bilang, ya, kita berdecak kagum dan sekaligus apresiasi kepadanya. Bakhin atau bakh dzalik, hebat, luar biasa, ya, sangat luar biasa hal tersebut. Malun rabih, dia adalah harta yang beruntung. Dzalika malun rabih, ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi dan memuji semangat dari Abu Talha untuk berinfak. Beliau mengatakan dia adalah harta yang beruntung, harta yang baik. Wa qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuturanmu, penyampaianmu, niat dan maksudmu yang begitu luar biasa. Wa inni arah, namun aku, kata beliau, memandang, an taj'alaha fil aqrabin, untuk kamu jadikan sedekahmu ini ke kalangan karib kerabatmu saja. Faqala Abu Talha, kata Abu Talha, af'alu ya Rasulullah,
kalau begitu saya lakukan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi, maka beliau membagi-bagikan harta beliau ini, kebun kurma beliau ini kepada karib kerabatnya. Wa bani ammihi, dan kepada sepupu-sepupu beliau, ya, bani ammihi, anak-anak dari paman beliau. Ya, ini hadis kita, hadis yang cukup panjang. Kita coba membahas secara singkat beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini, sebagaimana yang kita lihat, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau menceritakan tentang kisah yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi yang beliau senantiasa berkhidmat kepadanya. Yang kita tahu, Anas bin Malik adalah khadim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini bersama dengan Abu Talha. Dan Abu Talha, nama beliau adalah Zaid bin Sahal al-Ansari al-Khazraji. Beliau ini adalah bapa tiri, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Karenanya ini kisah dari dua orang yang sangat dekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Abu Talha ini, Zaid bin Sahal al-Ansari radhiyallahu anhu, memang seorang sahabat yang luar biasa, ya, di antara minas sabiqin al-awwalin, ya, termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal dari kalangan Ansar. Dan beliau juga termasuk sahabat yang terkenal dengan jiwa pengorbanannya, militansi beliau yang sangat luar biasa, dan pengorbanan dengan jiwa dan harta beliau, ya. Di medan Uhud beliau dikenang sebagai salah seorang yang menjadi pembela Rasulullah SAW di antara sebagian sahabat yang lain juga, ya, bukan cuma beliau sendirian, bahkan ada juga di kalangan wanita, tapi beliau di antaranya. Dan Abu Talha ini seorang yang sangat kaya, ya. Makanya kisah keislamannya juga sangat luar biasa, ya. Kita pernah ketahui, ya, beliau ketika awal kali meminang ibu dari Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ya, Rumaisa, dan tahu bagaimana kesolehan dari Ummu Sulaim. Tapi waktu itu beliau masih musyrik, ya, masih musyrik, sehingga Ummu Sulaim mengatakan, kamu seorang yang dikenal dengan baik perangai, ya, baik budi pekertinya, dan seorang tokoh di kalangan Madinah, ya. Namun tidak ada yang menghalangi saya untuk menerima pinanganmu kecuali karena kamu musyrik, ya, maka tidak mungkin saya akan menerimanya. Dan akhirnya singkat, ya, beliau langsung menyatakan keislamannya dan siap untuk berislam dengan baik, ya. Dan akhirnya Ummu Sulaim menerima pinangannya dan tidak menjadikan mahar apa-apa kecuali keislamannya, ya. Padahal seandainya Ummu Sulaim meminta dari harta benda, mungkin sangat mampu seorang Abu Talha untuk memberikan apa yang diminta dari mahar oleh Ummu Sulaim. Namun Ummu Sulaim juga seorang wanita yang sangat solihah, sehingga Nabi SAW memuji tentang mahar yang terjadi antara pernikahan Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dan banyak kisah-kisah, ya, tentang dua suami istri ini yang begitu soleh. Dan untuk Abu Talha sendiri, apa yang beliau lakukan dalam hadis ini beliau juga lakukan di akhir kehidupan beliau. Ya, Abu Talha al-Ansari ini wafatnya nanti di zaman kekhilafaan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di akhir-akhir zaman kekhilafan Utsman di tahun 34 Hijriah. Yang kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat di tahun 35 Hijriah. Beliau ini wafat di tahun 34 Hijriah, dan waktu itu ketika ada pengumuman jihad di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan usia beliau waktu itu sudah kisaran 70 tahunan lebih, ya. Maka ketika diperintahkan untuk berjihad, beliau segera menyiapkan dirinya untuk berjihad. Anak-anaknya pada melarang beliau dan mengatakan, engkau telah berjihad di zaman Nabi SAW
hingga beliau wafat. Engkau telah berjihad di zaman Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Dan engkau telah berjihad di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga beliau wafat. Saat ini izinkan kami berjihad atas namamu. Ya. Nagzu angka. Ya, kami anak-anakmu akan siap berjihad atas namamu. Kamu sudah memiliki uzur karena sudah tua. Beliau mengatakan tidak. Saya mendengarkan panggilan Allah dan Allah mengatakan imfiru khifafa wa thiqala. Ya. Dan berangkatlah dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Dulu waktu saya masih kuat, masih muda, maka khifafan dalam keadaan ringan. Sekarang ternyata Allah Subhanahu wa taala juga masih memanggil kami yang sudah tua dengan perkataannya wasiqala dan dalam keadaan berat. Maka beliau tidak mau menerima nasihat anak-anaknya, beliau tetap bersikeras untuk berjihad fi sabilillah. Dan singkat kisah, beliau akhirnya mendapatkan wafat ya, di tengah perjalanan di atas lautan ya. Dan ketika beliau di perjalanan tersebut, beliau sudah wafat di atas kapalnya, namun tidak mendapatkan daratan kecuali sepekan setelah itu. Dan di antara karamah beliau, jasad beliau tetap awet, tetap segar, walaupun beliau tidak dikuburkan kecuali sepekan setelah wafatnya radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau memang seorang sahabat yang senantiasa merasa ketika membaca ayat Allah, merasa beliaulah yang dipanggil. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin. Ketika kita membaca Al-Quran, membaca ayat ini, berapa banyak di antara kita membaca ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi kita tidak merasa terpanggil. Ya. Berapa banyak di antara kita membaca ayat-ayat ya, panggilan untuk berjihad, panggilan untuk bersedekah, panggilan untuk melakukan kebaikan. Kadang kita memikirkan ayat ini ditujukan untuk saudara kita, ditujukan untuk si fulan. Ya. Kadang ketika ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat yang tercela, mungkin kita langsung bayangkan orang lain. Ya. Lalu ada ayat-ayat yang menunjukkan perintah, kita bayangkan sama orang lain. Seakan-akan bukan kepada kita ayat itu diturunkan. Padahal sahabat-sahabat ketika bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran, mereka senantiasa merasa bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Ketika ada panggilan, ada seruan. Bahkan ketika ada ayat-ayat yang mencela sifat-sifat tercela, sifat-sifat munafik, bahkan sifat-sifat kafir, mereka kadang merasa jangan-jangan mereka yang dimaksudkan. Begini cara tadabbur yang baik ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa Abu Talha radhiyallahu taala anhu seorang yang kaya raya dari kalangan Ansar ya, di kota Madinah. Dan sekali lagi ini tidak mengapa ya. Karena persoalan rezeki adalah pembagian datang dari Allah. Ada yang miskin dan ada yang kaya, maka demikianlah ya. Tidak ada keharusan semuanya memiliki ekonomi yang secara merata. Kecuali mungkin di zaman-zaman tertentu, ya, seperti di zaman Isa alaihissalam, ya, di mana pada waktu itu tidak ada lagi orang yang membutuhkan nanti, ya, di akhir zaman, ya, tidak lagi orang membutuhkan sedekah, ya, semuanya pada mampu. Namun hukum asal bahwa ada yang dikatakan miskin dan ada yang dikatakan kaya, dan ada hikmah dari itu semuanya. Karena dengan demikian ada yang bisa berinfak dan ada yang bisa menerima, dan orang-orang yang lemah pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita ditolong oleh mereka-mereka. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kita ditolong dengan keberadaan kaum du'afa, dengan keikhlasan mereka, doa-doa mereka dan solat-solat mereka. Yang tercela ketika kaya lalu tidak menunaikan hak-hak dari harta. Ya, adapun Abu Talha seorang yang kaya raya dan seorang yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, senantiasa membagi harta-harta beliau. Dan beliau memiliki kekayaan utamanya dari pohon-pohon kurma yang memang merupakan kekayaan ya bagi orang-orang di zaman itu, ya. Utamanya penduduk Madinah, ya. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya orang yang sudah memiliki kurma di dalam rumahnya, bahwa keluarga tersebut la jia ahlu, ya, atau kama qala sallallahu, ya, dia siapa yang memiliki kurma dalam rumahnya maka tidak akan kelaparan, ya, dari keluarga tersebut. Karena itu kekayaan kurma yang ada, maka ini adalah di antara kekayaan yang istimewa, ya, pada masa-masa itu. Dan dari semua kebun kurma yang beliau miliki, maka yang paling istimewa adalah Bairaha, ya, Bairaha. Dan waktu itu dekat dengan masjid.
Dan hal yang juga merupakan keberkahan dari harta beliau ini adalah Nabi kita SAW adalah orang yang sering ya memasukinya dan menikmatinya. Bahkan kadang tanpa keberadaan Abu Talha, ya Nabi kita SAW sudah mengetahui ridwan maklum, ya ini istilahnya ridwan maklum. Beliau sudah tahu betul keridhaan, kerelaan dan izin ya dari Abu Talha mempersilahkan Nabi SAW memasuki kebun kurma itu kapan saja beliau inginkan dan menikmati apa yang ada dalam kebun tersebut, menikmati kurmanya, menikmati air segar yang ada dalam kebun tersebut dan seterusnya. Dan di sini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika turun firman Allah di surat Ali Imran ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha langsung bangkit. Ya, ini respon yang langsung dari seorang sahabat ketika ayat turun. Ya. Dan mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan hal yang saya paling sukai dari hartaku adalah bayraha. Kata ulama kita, ini menunjukkan keistimewaan dari Abu Talha. Karena Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang paling besar ketika kalian sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Allah tidak mengatakan apa yang kalian paling cintai. Ya, Allah hanya mengatakan apa yang kalian cintai. Yes. Dan ini pertama memberikan faedah kepada kita bahwa tidak pantas ya ketika kita mau berinfak kita mencari hal-hal yang paling tidak kita sukai. Ya. Yang dalam Al-Quran diibaratkan, digambarkan kita memicingkan mata kita ya ketika kita mengambilnya dan untuk memberikan orang lain. Artinya kita sendiri sudah tidak merasa butuh dengannya lalu baru kita infakkan. Orang yang mencapai kebaikan yang paling besar adalah ketika dia menginfakkan yang dicintainya. Dan ini ujian keimanan dan ujian terhadap harta. Bahwasanya kita tidak tergantung kepada harta dan kita siap berpisah dengannya untuk sementara. Karena infak kita itu akan menjadi investasi akhirat kita kelak. Jadi istimewanya dari Abu Talha ini Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah ketika beliau melakukan apa yang lebih dari yang dituntut di ayat ini. Ya Allah mengatakan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Beliau tidak mengatakan ini yang saya termasuk yang saya cintai Rasulullah. Beliau mengatakan ini barang yang paling saya cintai. Ini milik saya, harta saya yang paling saya cintai. Dan ini menunjukkan ketinggian kualitas iman beliau dan semangat kedermawanan beliau dan infak beliau yang sangat luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa innaha sadaqatun lillah, ya, dan beliau menyatakan ini sedekah karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tidak mengapa kita katakan ya, untuk menunjukkan tekad kita ya. Kita mengatakan ini sedekah karena Allah, ya, sedekah karena Allah. Dan saya mengharapkan birraha, ya, saya mengharapkan saya termasuk dalam ayat ini lan tanalul birrah. Dan wazukhraha, dan sebagai tabungan untuk saya. Dan ini pemahaman tentang makna sedekah itu. Bahwa kita tahu ketika kita mengeluarkan harta kita, kelihatannya kita berpisah dengan harta tersebut. Kelihatannya sudah berpindah tangan. Tapi pada hakikatnya kita menyedekahkan untuk kita ambil kelak lagi barang tersebut. Karena barang kita yang hakiki, milik kita yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan. Adapun yang masih bertahan dengan kita, maka sebentar lagi mungkin akan berpindah kepada orang lain atau mungkin binasa, mungkin hilang ya. Dan paling tidak ketika kita meninggal dan harta itu masih ada, maka dia akan menjadi warisan dan akan berpindah ke karib kerabat kita. Maka yang akan kekal bersama dengan kita adalah apa yang kita infakkan karena Allah. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangbiakkan ya, dalam artian Allah akan memperbanyak, melipat gandakan dari apa yang kita infakkan. Dan beliau mengatakan indallah. Fadha'ha ya Rasulullah, maka letakkanlah Rasulullah. Ambillah, silahkan engkau melihat bagaimana pemanfaatannya wahai Rasulullah. Lihatlah bagaimana hikmah dan kebijakan
kearifan seorang pemimpin, seorang alim seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau memberikan apresiasi dulu, ya. Jadi semangat ini diapresiasi. Walaupun ternyata apa yang diinginkan oleh Abu Talha ini tidak terlalu tepat, tapi semangatnya perlu dihargai. Dan niatannya adalah satu niatan luar biasa yang perlu dipuji dan diapresiasi. Oleh karena itu, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bagaimana pemanfaatan harta itu lebih tepat, beliau puji dulu. Ini satu hikmah, satu cara yang terbaik ketika kita melihat ada seorang yang semangat melakukan kebaikan, walaupun mungkin niatannya sudah bagus, walaupun mungkin belum terlalu tepat. Beliau mengatakan bakhin atau bakh dalik, ya. Beliau berdecak kagum, menunjukkan suatu hal yang sangat hebat, ya, suatu hal yang sangat baik apa yang kamu telah niatkan. Bahkan beliau mengatakan malun robih, dia adalah harta yang beruntung, harta yang beruntung. Ya, harta yang beruntung adalah apa yang kita infakkan, ya, apa yang kita infakkan. Waliyadzubillah, jangan kita justru menjadi orang-orang yang muflis, ya, orang-orang yang akan bangkrut di hari kiamat, ya. Bangkrut di hari kiamat ketika kita akan berkurang semua kebaikan-kebaikan kita di hari kiamat. Orang yang beruntung adalah orang yang berinfak, ya, dengan cara yang seperti ini. Malun rabih. Dzalika malun rabih. Beliau ulang-ulangi hal tersebut. Dan beliau mengatakan, saya telah mendengarkan apa yang kamu katakan. Qad sami'tu ma qulta. Saya sudah mendengarkan, saya sudah faham apa yang kamu katakan. Namun saya melihat ada sesuatu yang lebih baik, ya. Di sini ulama kita mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya dikatakan bahwa memang sebaiknya ketika kita mau melakukan sesuatu, ya, kita membaca ayat Al-Quran atau baca hadis, lalu kita mau mengamalkan hal tersebut yang kita anggap panggilan terhadap kita, dan kita mau melakukan suatu hal yang sangat baik menurut kita, maka ada baiknya kita beristisyarah, kita minta pandangan, minta pendapat kepada seorang alim. Jangan-jangan kita salah faham, atau jangan-jangan ada sesuatu yang belum kita ketahui lebih baik daripada apa yang kita niatkan. Apa yang telah diniatkan oleh Abu Talha ini sebenarnya suatu hal yang sangat-sangat baik, ya. Mau menginfakkan dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin barangnya atau kebun kurbannya. Tapi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat ada sesuatu yang lebih wajib atau ada sesuatu yang lebih pantas dari apa yang telah beliau niatkan. Maka beliau mengatakan wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Tapi saya melihat yang paling berhak dari apa yang kamu infakkan ini adalah dari kalangan karib kerabatmu. Dan lagi-lagi Abu Talha menunjukkan bagaimana kekadaran beliau, ya, bagaimana ketaatan beliau, dan bagaimana beliau dalam melakukan kebaikan tidak hanya sekadar semangat dan tidak sekadar hawa nafsu, ya. Kadang kita kalau sudah melihat suatu hal yang kita anggap paling ideal, lalu kita sudah punya semangat, lalu kita seakan-akan dikendorkan semangat kita, dan seakan-akan kita ditahan lalu dialihkan. Kadang kita justru prasangka baik, prasangka buruk kepada si alim dan mengatakan orang ini tidak merespon niat baik saya, orang ini melemahkan semangat saya, ya. Lalu kita sampai berprasangka macam-macam. Padahal mungkin kita tidak faham bahwa ternyata yang lebih baik daripada yang kita sangka. Kita sangka ketika kita infakkan semuanya, ya, di jalan agama Allah, dia yang terbaik. Padahal mungkin ada yang lebih tepat untuk itu. Karenanya Abu Talha bukan seorang yang melakukan ibadah hanya dengan memakai perasaan, bukan ibadah dengan hawa nafsu, tapi beliau senantiasa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan arahan seperti ini, langsung beliau mengatakan, af'alu ya Rasulullah. Kalau memang begitu arahanmu ya wahai Rasulullah, maka saya siap melakukannya wahai Rasulullah. Inilah ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada seorang waliul amr, ketaatan kepada seorang alim ulama, yang mana dia faham bahwasanya kita diperintahkan untuk taat, dan dialah mereka-mereka lah yang lebih faham terhadap syariat daripada kita-kita ini. Maka Abu Talha langsung mengatakan, saya melakukannya, saya siap melakukannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya, ya, singkat kisah, dan akhirnya Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membagi-bagi kepada karib kerabatnya, ya, dan ya
dan sampai kepada sepupu-sepupu beliau. Ya. Jadi biasa ada orang, ada biasa orang kalau sudah diarahkan gini, semangatnya seakan-akan dihentikan, ya, diredam, maka dia mungkin tidak semangat lagi. Ya. Seakan bilang, kalau tidak mau terima, berarti saya batalkan saja, ya, infak saya batalkan sedekah saya. Ya. Ngambek dia, ya, dia tidak mau untuk meneruskan kebaikannya. Padahal kalau kita ikhlas dan memang kita tahu arahannya itu lebih tepat, maka dilakukan seperti yang diarahkan oleh syariat ini. Maka beliau bagi-bagi sampai kepada keluarganya yang agak jauh, ya, sepupu-sepupunya, ya, bukan dari rahimnya. Karena harta beliau ini sangat besar nilainya, ya. Bahkan dalam riwayat beliau juga bagi-bagi kepada Ubay bin Ka'ab dan kepada Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhuma. Padahal kalau dilihat dari susunan karib kerabat ini termasuk kerabat yang agak jauh, ya. Dan kalau dilihat dalam sebagian ulama menjelaskan ketemunya dengan Abu Talha ini di Al-Jaddu As-Sabi' bahkan, ya, di kakek yang ketujuh. Ya, artinya dia termasuk keluarga, tapi keluarga yang agak jauh. Tapi nampaknya karena nilai dari kebun ini sangat banyak, maka semuanya bisa kena, ya, dari berkah, dari nilai dari kurma atau kebun kurma yang beliau infakkan tersebut. Ini pelajaran yang penting pada kita, bagaimana sebelum kita berinfak, sebelum kita bersedekah, kita perlu istisyarah, perlu melihat mana skala prioritasnya, dan tentu saja yang kita dahulukan adalah yang terdekat. Bukan berarti tidak boleh kepada yang jauh, tapi tentu saja ada momen-momennya. Karena seandainya ini terjadi di zaman-zaman peperangan, maka Nabi SAW tentu akan menerimanya. Ya, makanya di zaman peperangan lain lagi kisahnya. Beliau sampai menerima, ada sebagian sahabat yang setengah hartanya beliau terima. Ada sebagian sahabat yang seluruh hartanya seperti Abu Bakar. Beliau waktu itu tidak mengatakan sisakan kepada keluarga dan seterusnya. Beliau bahkan memotivasi karena memang itu momennya. Tapi dalam kondisi-kondisi yang aman seperti ini, kondisi-kondisi yang normal seperti ini, maka beliau memberikan arahan-arahan. Dan ini tentu saja likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Dan ini sekali lagi memerlukan kearifan dan hikmah, ya, dari seorang alim dalam melihat urusan dan dalam mengarahkan kebaikan-kebaikan yang ingin dilakukan oleh pengikutnya atau murid-muridnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran terhadap hadis yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa semangat untuk senantiasa berkorban dengan jiwa dan dengan harta kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harta-harta yang berberkah pada kita sekalian. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.